Shalom. Selamat sore saudara yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita satukan hati kita untuk mengagungkan, meninggikan Tuhan, sebab Dia layak terima pujian dan hormat. Dia layak terima kemuliaan. Dia Raja di atas segala raja. Kiralah malam. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak terima pujian. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Yesus Raja yang mulia. Glory, haleluya. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana
Kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang masih kami dapatkan untuk kami kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Roh-Mu yang kudus menolong setiap pribadi untuk bisa menangkap pesan Tuhan lewat kebenaran firman yang kami dengar. Kami bersyukur dan kami terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema menghitung hari-hari. Ya, kita akan membaca dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-12, ayat yang tidak asing lagi untuk kita semua. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini merupakan doa Musa. Dan kita akan belajar beberapa hal dari ayat ini. Menghitung itu yang pertama untuk mengetahui jumlahnya. Kalau orang bisnis atau pedagang untuk mengetahui untung atau ruginya. Kalau untung bisa ditingkatkan lagi. Kalau rugi dicari penyebabnya dari mana. Nah, secara rohani dari hidup yang sudah kita jalani, sudah ada nilai plus atau minus dalam perjalanan hidup dan pelayanan kita. Sebab kita tidak punya kesempatan untuk mengulang perjalanan hidup yang sudah kita lewati. Ada lagu yang bagus yang bisa mengingatkan kita, jam kehidupan kita itu hanya diputar satu kali. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kita belajar dalam berhitung. Itu ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi. Nah, apa saja yang perlu ditambah, dikurangi, dikali, dan dibagikan dari hidup kita? Tambah rasa syukur kita. Kalau kita bisa sampai pada hari ini, itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, bukan karena kita mampu. Semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu mari kita dengan rendah hati berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Apalagi yang perlu ditambah? Sukacita kita. Ya, walaupun situasi tidak menyenangkan, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, yang terkurung di dalam rumah, mungkin sudah merasa bosan, jenuh, tapi di sisi lain kita juga punya banyak kesempatan untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Apalagi yang perlu ditambah? Percaya kita kepada Tuhan sampai kita bisa berkata seperti Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Apalagi yang perlu ditambah? Kasih kita kepada sesama. Situasi sulit seperti ini jangan membuat kita menjadi orang yang egois. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di kitab Ulangan pasal 15 ayat 10 dan 11. Tuhan menempatkan orang-orang miskin di sekitar kehidupan kita tidak untuk jadi tontonan. Tapi Tuhan mau kita membuka tangan lebar-lebar dan menolong menjadi saluran berkat untuk mereka. Alkitab berkata, oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati pekerjaanmu. Ya. Apalagi yang perlu ditambah? Kesetiaan kita dan ketaatan kita kepada Tuhan.
Kesabaran kita untuk menanti waktu Tuhan atau pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita. Kemudian apa yang perlu dikurangi? Yang perlu dikurangi keluhan, sungutan. Jangan seperti bangsa Israel. Bilangan 11 ayat 1 berkata, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Kita semua mengerti, tidak ada hal buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita di luar kendali atau sepengetahuan Tuhan. Sekalipun itu buruk, menyakitkan untuk daging kita. Tapi Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Paulus mengingatkan jemaat Korintus dengan berkata, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Tentu saja yang kita undang bukan malaikat maut, tapi adalah malaikat yang membawa berkat. Kemudian, kalikan apa yang dikalikan. Kebaikan yang masih bisa kita lakukan. Lipat gandakan kebaikan, lipat gandakan kemurahan hati kita, lipat gandakan kesetiaan kita, ketaatan kita, kesucian hidup kita, dan seterusnya. Lalu bagikan apa yang dibagi. Bagikan kasih, kebahagiaan kepada keluarga, kepada semua orang yang kita jumpai, selagi kesempatan itu masih kita dapatkan. Bagikan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar hidup kita. Bagikan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan lupa kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Supaya ketika kita berfungsi sebagai saluran berkat, kemuliaan kembali kepada Tuhan, sumber segala berkat. Yang ketika kita belajar, menghitung di sini bukan hanya soal hitung-hitungan angka, tetapi memperhatikan dengan seksama bagaimana kehidupan kita. Artinya kita benar-benar menghitung kualitas kehidupan kita. Apakah kita lebih banyak menjadi berkat atau lebih banyak memberi manfaat bagi sesama atau tidak? Sehingga kita akan selalu berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Bijaksana. Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata, selalu menggunakan akal budinya atau pengalaman dan pengetahuannya. Arif, tajam pikiran, pandai, dan ingat-ingat, cermat, teliti. Ya, kita bisa melihat contoh orang yang bijaksana dari Matius 24 ayat 45 sampai ayat yang ke-46. Ayat 45 dikatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbagailah hamba yang didapati tuannya, melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan yang dikatakan bijaksana adalah orang yang tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bernilai kekal. Sekali lagi, waktu yang sudah berlalu tidak pernah kembali lagi. Kita gak bisa hidup seperti hari kemarin. Apalagi sebulan, setahun yang lalu. Sudah lewat, tidak akan terulang lagi. Nah, kalau kita jujur, ada banyak waktu kita yang terbuang untuk hal-hal yang tidak bernilai kekal. Kita menghabiskan waktu untuk menghitung kesalahan orang. Kita menghabiskan waktu untuk bermain HP dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa belajar. Ketika Petrus dibawa ke gunung yang tinggi. Kalau Bapak Ibu saudara ke Israel itu Gunung Tabor. Ya. Untuk berdoa, Petrus tidur di situ. Dibawa masuk ke Taman Getsemani 1 jam sebelum Tuhan Yesus ditangkap.
diadili, disesah. Ya. Petrus juga tidur di situ. Petrus, Yohanes, Yakobus dibawa masuk ke Taman Getsemani untuk menjadi mitra doa. Tetapi dari pengalaman Petrus diajak ke gunung yang tinggi untuk berdoa, tidur di sana. Dibawa masuk ke Taman Getsemani 1 jam sebelum Tuhan ditangkap. Petrus juga tidur di situ. Nah, dari pengalaman diajak doa, tidur, diajak doa lagi, tidur lagi. Petrus menulis dalam suratan 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Coba kita merenungkan sebentar. Sisa berapa lama? Hari ini selesai umur hidup kita kurang 1 hari. Bulan ini, bulan September selesai, umur hidup kita juga semakin berkurang terus. Nah, apakah ada yang tahu sisa berapa lama? Ya, seumur hidup saya baru mendengar seorang hamba Tuhan yang tahu akhir hidupnya. Tapi banyak dari kita yang tidak tahu kapan hidup ini berakhir. Kalau manusia tahu kapan hidupnya berakhir, pasti Daud tidak akan berkata dalam Mazmur 39 ayat yang kelima, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku." Bahasa Indonesia sehari-hari berkata, "Betapa singkat kau tentukan umurku. Bagimu jangka hidupku tidak berarti. Sungguh manusia seperti hembusan nafas saja." Ya, memang Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup di dunia ini singkat seperti hembusan nafas, seperti uap, seperti bunga rumput. Akan tetapi jangan lupa, Rasul Petrus berkata, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Nah, kalau kita diberi kesempatan hidup 70 tahun, itu hanya 100,8 menitnya Tuhan, sesuai dengan ayat dalam 2 Petrus ini. Gimana ngitungnya? 1000 tahun sama dengan 1 hari, sama dengan 1440 menit. 10 tahun, ya, dikatakan sama dengan 14,4 menit. 70 tahun, 14,4 menit kali 7, 100,8 menit. Kalau kita diberi kesempatan umur panjang 90 tahun, 14,4 menit kali 7, 129,6 menit. Ya, tidak lama Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus yang kehilangan kasih yang semula dengan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengingat apa yang dikatakan Rasul Yohanes dari kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-11. "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Tuhan menolong kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk bijaksana mempergunakan waktu yang ada untuk terus berbuat benar, untuk terus menguduskan diri kita sampai Tuhan Yesus mempelai laki-laki datang kembali untuk kali yang kedua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan sama-sama naikkan pujian "Ajarku Menghitung Hari-hari". Nyanyi dengan pengertian dari waktu yang masih Tuhan percayakan kepada kita, biar kita mengizinkan Tuhan, sumber hidup kita, membentuk, menyempurnakan hidup kita, agar kita terus hidup dalam kebenarannya, dalam menanti kedatangan Tuhan. Ya, biar kita tidak
terus setia sampai akhir. Dan kita bisa menyelesaikan pertandingan hidup kita dengan baik. Dan Tuhan membawa kita ke tempat Dia ada bersama-sama sampai selama-lamanya. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Tinggal bersama-Mu selamanya. Tinggal bersama-Mu selamanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang masih bisa kami dengar, yang terus menolong kami untuk kami menghitung dan mempergunakan waktu yang masih Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Sebab sesal kemudian itu tidak pernah ada gunanya. Meteraikan firman-Mu, terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan sore hari ini. Dan biar kebenaran firman-Mu terukir di hati kami, sehingga kami bisa mengisi hari-hari yang masih Tuhan percayakan kami dengan sebaik-baiknya. Dan ketika waktu kami habis, dengan sukacita kami tinggal bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati semua jemaat GPPS Anugerah Muria. Dalam masa pandemi yang kami tidak tahu sampai kapan akan berakhir, beri kami hati yang teguh, beri kami kekuatan, kesehatan yang prima, berkati kebutuhan hidup kami. Kami percaya Tuhan yang memanggil memilih kami tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkat rohani, berkat jasmani kami butuhkan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan akan menolong sehingga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan umat-Mu boleh kembali beribadah di gereja seperti waktu-waktu yang lalu. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur buat anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah online sore hari ini, kami angkat tangan kami untuk kami terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami. Berkat yang berasal dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus.
Dan dalam persekutuan rohnya yang kudus menyertai kita sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan berkat ini kami terima dalam nama yang ajaib, dalam nama yang menjadi junjungan hidup kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa pada ibadah online yang akan datang.